Baik, kami yang terdiri dari saya Rucana Sinurat, teman saya, rekan saya Stefania Revaldo Sitalingling dan juga Martinez Angelis Sidoro. Kali ini kami akan mengangkat tema retorika. Kami akan membahas mengenai keadaan literasi di Indonesia atau pentingnya literasi di Indonesia. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat kalian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga di sini akan menjelaskan jenis-jenis literasi. Yang pertama adalah literasi baca dan tulis, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Yang kedua, literasi numerisasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. B. Bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, contohnya grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, untuk mengambil keputusan. 3. Literasi sains, yaitu pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu terkait sains. 4. Literasi digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat. 5. Literasi finansial, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, B. Keterampilan, dan C. Motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif. 6. Literasi budaya, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Memaparkan fungsi literasi terlebih dahulu. Secara umum fungsi literasi ada 7. Yang pertama itu ada menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik. Dengan adanya literasi ini akan menambah pengetahuan dan juga wawasan seseorang. Dengan pengetahuan dan juga wawasan tersebut, seseorang dapat membedakan hal-hal yang baik dan juga hal yang buruk. Untuk yang kedua ada meningkatkan budaya membaca di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Seperti kita ketahui, kegiatan utama dalam literasi ini adalah membaca. Literasi bisa mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik, sehingga perlu untuk membudayakan literasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan. Karena kegiatan utama dalam literasi ini adalah membaca, tentu saja dengan membaca pengetahuan seseorang akan meningkat dan semakin banyak pula informasi yang diperoleh dari membaca. Untuk yang keempat ada meningkatkan kepahaman. Seseorang yang belum terbiasa membaca seringkali akan merasa kesulitan dalam memahami inti dari informasi yang dibaca. Melalui literasi, seseorang bisa dengan mudah mengambil inti dari informasi yang didapatkannya. Selanjutnya ada mengisi waktu agar lebih berguna. Kita perlu mengisi waktu luang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan berliterasi di waktu luang. Dengan berliterasi di waktu luang, kita bisa yang kita miliki bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Selanjutnya ada memberikan penilaian kritis.
Budaya literasi lambat laun akan membawa pengaruh bagi yang melakukannya. Maka, dapat dikatakan bahwa tujuan literasi selanjutnya yaitu agar seseorang dapat mengkritisi karya orang lain. Mengkritisi dalam hal ini adalah hanya untuk artian yang baik atau perbaikan atau membangun karya yang berikutnya. Selanjutnya ada memperkuat nilai kepribadian. Membaca dan menulis akan menjadikan seseorang dapat untuk memperkuat nilai kepribadiannya. Hal ini dapat terjadi sebab pengetahuan yang didapatkan dari literasi ini akan mematangkan nilai yang ada dalam dirinya. Untuk selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Menteri Pendukung Literasi Digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seorang peneliti literasi digital bernama Douglas A.J. Belshaw menyatakan dalam tesisnya bahwa terdapat 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Di antaranya yaitu yang pertama ada kultural, yaitu pemahaman dan ragam konteks pengguna dunia digital. Yang selanjutnya ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Selanjutnya ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Selanjutnya ada kepercayaan diri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kreatif, yaitu dengan melakukan hal baru dengan cara yang baru. Selanjutnya ada kritis dalam menyikapi konten, dan yang terakhir ada bertanggung jawab secara sosial. Pada literasi digital ini ada tantangan dan peluangnya. Tantangannya itu berkembangnya peralatan digital dan akses informasi yang membanjir. Keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai pengguna internet. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh Ware Social bahwa pada 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan perkembangan literasi digital. Di satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu. Di sisi lain, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi masih tentu menjadi tantangan sekaligus peluang dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi. Pihak pemerintah Indonesia mesti memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Untuk pembahasan selanjutnya ada peluang. Media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan dan bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis sebesar 10 miliar dengan nilai e-commerce maksimal 130 miliar dolar atau setara dengan 1.800 triliun pada tahun 2020. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara
untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog pribadi bisa diarahkan dengan mengumpulkan tulisan untuk kemudian dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca di Indonesia sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset yang sama juga bertajuk World Most Literate National Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis di bawah Thailand yang merupakan urutan ke-59 dan di atas Botswana urutan ke-61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur, Indonesia juga mendukung untuk membaca. Infrastruktur Indonesia juga didukung untuk membaca karena seharusnya peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Yang kedua yang tak kalah mengejutkan bahwa 60 juta penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki 60 juta penduduk, semua memiliki gadget. Atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah aktif pengguna smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tetapi media sosial per Januari 2017 mengungkapkan bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget atau handphone kurang lebih 9 jam per hari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya karena setiap hari orang beraktivitas di media sosial. Aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia paling padat melebihi kota Tokyo dan juga kota New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset Semiokes, sebuah lembaga independen di Paris. Salah satu hal yang menakjubkan juga, warga Jakarta tercatat paling cerewet menuangkan segala bentuk unek-unek di Twitter, lebih dari 10 juta tweet setiap hari. Di posisi kedua, ada dunia kota teraktif di Twitter ialah Tokyo, menyusul di bawah negeri Sakura, ada warna Twitter di London, New York, dan Sao Paulo yang juga gemar membagi cerita. Bandung juga masuk ke dalam salah satu kota teraktif di Twitter di posisi ke-6. Dengan demikian, Indonesia memiliki 2 rekor kota yang masuk ke dalam daftar riset tersebut. Coba bayangkan saja, ilmu minimalis, malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di sosial media pula. Jangan heran jika di Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoaks, dan juga fitnah. Kecepatan jari untuk langsung like dan share bahkan melebihi kecepatan otaknya, padahal informasi belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat gadget memang banyak informasi atau fakta yang beredar. Sayangnya, informasi yang mereka dapatkan juga berasal dari media yang bisa dipercaya, melainkan dari media sosial yang lebih banyak dipenuhi oleh opini, bukan fakta. Bahkan sebaliknya, mereka malah percaya dengan portal-portal fake news atau akun-akun penyebar hoax itu. Jurang terbesar saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap media fake news versus media yang valid. Faktanya memang begitu. Jadi, apa solusinya? Ada cara yang efektif,
yaitu membangun literasi media dan menjembatani polarisasi itu. Kominfo harus tegas untuk membuat pelabelan situs atau artikel sebagai hoaks dengan kriteria dan prosedur yang jelas. Selain itu, kita harus memiliki kontra narasi yang kredibel terhadap hoaks atau opini yang menyesatkan. Paradigma bahwa orang yang mengkritik pemerintah sebagai haters juga harus diubah. Engagement di sosial media harus lebih mengayomi, bukan memerangi. TNI AU bisa menjadi role model pola komunikasi pemerintah Indonesia yang mengayomi di media sosial. Yang terakhir, masyarakat butuh entitas yang independen untuk melakukan cross-check dan mencari, melaporkan, atau bertanya tentang kemungkinan informasi hoaks. Untuk paragraf di atas, untuk hal yang saya sudah sampaikan di atas, mencoba mengelaborasi ide tersebut. Crosscheck merupakan proyek kolaborasi antara PR Indonesia dan jurnalis Indonesia yang didukung oleh Crosscheck tersebut harus berpihak dan membela kebenaran. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Kita harus menginformasikan berita atau kejadian yang sesungguhnya. Tak tentu ketinggalan, yaitu fatonah, artinya cerdas dan berwawasan luas. Melalui cross-check, masyarakat bisa mengirimkan laporan atau pertanyaan tentang kemungkinan hoaks dari situs berita atau sosial media. Kemudian, di dalam portal ini pun terdapat kajian-kajian ilmiah dari dunia akademik, praktisi PR, dan organisasi masyarakat untuk menjaga independensi dan kepercayaan. Wartawan dari media nasional dan lokal bisa bergabung sebagai relawan untuk melakukan cross-check dari berbagai sumber daya, pengalaman, dan juga narasumber. Sekian.